Bab 774 Keluarganya miskin. Di kejauhan, pria centil Daizong melirik Sander Ye dan pria berbaju hitam, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berasal dari alam semesta mana?" Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Sebagian besar peradaban kosmik yang masih hidup saat ini sangat waspada dan tidak akan dengan mudah membeberkan koordinat alam semesta mereka kepada dunia luar. Karena paparan tersebut, besar kemungkinannya akan membawa bencana bagi alam semesta sendiri. Oleh karena itu, kecuali beberapa alam semesta yang beradab, sebagian besar alam semesta yang beradab tidak akan dengan mudah memperlihatkan koordinat alam semesta mereka sendiri kepada dunia luar. Melihat pria berbaju hitam waspada, pria centil itu tertawa, lalu berkata, "Aku berasal dari peradaban Junlin." "Pernahkah kamu mendengar tentang peradaban Junlin?" Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sander Ye juga menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang peradaban Junlin ini. Di sampingnya, Yinia melirik pria centil itu dan diam-diam mencatat peradaban Junlin ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Dia jelas telah mencoba yang terbaik untuk menemukan peradaban kosmik yang tidak diketahui. Kenapa banyak ikan yang lolos dari jaring? Seharusnya tidak demikian. Pada saat ini, pria centil itu berkata lagi, peradaban kosmik semi tingkat keempat. Peradaban kosmik semi tingkat 4. Mendengar perkataan pria centil itu, pria dengan pisau tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan matanya menjadi lebih ketakutan. Sander Ye juga sedikit terkejut. Peradaban hutan hanyalah peradaban kosmik tingkat ketiga, tapi kekuatan mereka sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, ada master terkemuka yang telah membuka satu jalan, dan ada satu master yang telah membuka satu jalan hanyalah peradaban tingkat ketiga. Peradaban Junlin dari pria centil ini adalah peradaban kosmik semi tingkat 4. Tidak heran orang ini begitu sombong. Pria centil itu berkedip, "Bukankah kalian semua hanyalah peradaban kosmik tingkat ketiga?" "Benar." Pria berpisau itu melirik ke arah pria centil itu dan tidak berkata apa-apa. Pria centil itu melihat ke arah Sander Ye lagi. Dia melihat ke arah Sander Ye berdua, lalu menggelengkan kepalanya, "Cek, kalian berdua hanya berada di keilahian. Alammu terlalu lemah. Kamu sangat lemah tapi kamu berani keluar main-main, keberanianmu terpujil." Sander Ye mengepalkan tinjunya sedikit, "Aku berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Aku tidak sebaik saudara ini. Aku malu, aku malu." Pria centil itu menatap Sander Ye, "Apakah kamu peradaban kosmik tingkat ketiga?" Sander Ye ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Pria centil itu sedikit mengernyit, "Level 2. Sander Ye masih menggelengkan kepalanya. Pria centil itu menatap Sander Ye, "Tingkat pertama." Sander Ye mengangguk dan tersenyum, hampir dianggap level 1. Dia tidak berbohong. Selain ayahnya dan yang lainnya, alam semesta Guanxuan hanya dapat dianggap sebagai peradaban tingkat pertama. Bagaimanapun, peradaban alam semesta Guanxuan belum memiliki pemimpin pada tingkat keilahian 90%. Adapun Arya dan yang lainnya, mereka tidak mengolah alam, jadi mereka secara alami dikecualikan. Hampir tidak dianggap sebagai level 1. Mendengar perkataan Sander Ye, pria yang membawa pisau dan Daizong sama-sama tercengang. Daizong berseru, "Levelnya sangat rendah." Sander Ye mengangguk, "Ya." Keduanya tampak heran. Daizong berkata, "Pantas saja ranahmu sangat rendah. Tapi kenapa kamu datang ke sini kalau ranahmu sangat rendah? Tahukah kamu di mana tempat ini?" Sander Ye berkata dengan jujur, "Aku mendengar bahwa tempat ini adalah peninggalan peradaban, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntungan aku dan melihat apakah aku bisa mendapatkan peluang bagus." Daizong mengacungkan jempol, "Kamu sangat berani." Pria yang membawa pisau itu melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menangkupkan tinjunya sedikit, lalu berkata, "Aku harap kedua kakak lebih menjaga kami bersaudara." Pria yang membawa pisau itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Daizong tertawa, "Meski levelmu rendah, otakmu cukup pintar. Untuk bertahan hidup di tempat seperti ini,
Meski kekuatan itu penting, otak juga penting. Aku optimis padamu, haha. Sander Ye tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita berbaju hitam berjalan tidak jauh dari sana. Dia memiliki pisau panjang di pinggangnya dan tampak heroik. Melihat wanita ini, senyuman di wajah Sander Ye berangsur-angsur menghilang. Wanita yang pernah dia lihat sebelumnya, itu adalah komandan kavaleri dari peradaban Shuro. Dia tidak menyangka wanita ini akan datang ke sini. Melihat wanita berarmor baja itu, Daizong mengerutkan kening dan berkata, peradaban Asura. Setelah wanita lapis baja itu masuk ke lapangan, dia melirik ke semua orang, lalu mengabaikan semua orang dan berjalan lurus menuju pintu batu. Pria berpisau menatap wanita berbaju besi dan tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya sedikit lebih serius. Daizong memandang wanita berarmor itu sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Peradaban Shuro juga disebut peradaban kuasi tingkat keempat, sepenuhnya berada di langit-langit di antara peradaban tingkat ketiga. Tidak pernah bertarung. Karena tidak ada pihak yang mengetahui lokasi pasti pihak lain, dan hingga saat ini, kedua belah pihak saling takut. Wanita berarmor itu berjalan perlahan ke depan pintu batu. Dia melihat ke pintu batu tanpa basa-basi, dan dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Cahaya dingin menenggelamkan pintu batu itu, dan terjadi keheningan sesaat sebelum kekuatan mengerikan mengguncang keluar dari pintu batu itu. Bang! Dalam sekejap, wanita berarmor itu mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat ke gerbang batu. Di atas gerbang batu, rune misterius itu tampak menjadi hidup, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Takut. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Daizong juga mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati melihat rune misterius dan berpikir keras. Pada saat ini, wanita lapis baja di kejauhan datang lagi. Kali ini, dia tidak memilih untuk mengambil tindakan lagi, tapi melihat tanda misterius di pintu batu. Sander Ye memandang semua orang, dan kemudian berdiri diam sambil berpikir. Faktanya, tidak sulit baginya untuk mendobrak pintu batu ini. Bagaimanapun, dia memiliki pedang Kingsuan di tangannya, tapi pada saat ini, dia secara alami tidak akan keluar untuk melakukan ini. Pedang Kingsuan masih belum bisa diekspos ke orang lain dengan mudah. Levelnya rendah, dan kalau dia memiliki harta yang besar, dia pasti akan mendapat masalah. Biarpun dia tidak takut akan masalah, premisnya didasarkan pada ayahnya. Kalau Sander Ye sendiri, dia berada di level berapa di alam semesta yang luas ini? Bukan karena dia meremehkan dirinya, tapi dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan pribadinya. Ambil inisiatif untuk menghindari beberapa bencana. Pada saat ini, Daizong tiba-tiba berkata, rune ini adalah sebuah formasi. Kalau ingin menerobosnya, hanya dapat membuka formasi ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu menatap wanita lapis baja itu, Nona, kita harus bergabung. Wanita lapis baja itu menatap rune itu untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Daizong tersenyum tipis, lalu langsung menghancurkan sebuah token. Wanita lapis baja itu juga mengeluarkan batu misterius dan menghancurkannya. Tepat ketika Sander Ye bingung, ruang dan waktu di atas kepala semua orang tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, dua ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Kemudian, dua pintu ruang dan waktu muncul di kedua sisi. Beberapa lelaki tua keluar satu demi satu. Yang di sebelah kiri adalah seorang wanita berjubah putih seperti salju, dengan rambut panjang, selendang sutra seputih salju melingkari keningnya, dan sebuah buku kuno tebal di tangan kanannya. Di belakangnya ada selusin lelaki tua berjubah hitam. Ketika wanita berjubah putih muncul, ekspresi wanita berbaju besi tiba-tiba berubah, dan masih ada keterkejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka wanita di depannya akan datang, dan dia tidak berani berpikir juga. Dia dengan cepat membungkuk dalam-dalam kepada wanita berjubah putih, bawahan Gusia memberi salam pada cendekiawan tertinggi. Wanita berjubah putih itu mengangguk, tidak perlu sopan. Setelah mengatakan itu,
dia memimpin sekelompok orang menuju pintu batu. Pemimpin di sisi lain adalah seorang lelaki tua berambut putih, dan dia juga memimpin sekelompok lelaki tua keluar. Biarpun Daizong tidak memberi hormat, dia juga sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Sander Ye melihat orang-orang yang keluar. Dia tahu bahwa orang-orang ini seharusnya memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam peradaban Junlin dan peradaban Shuro. Orang-orang di depannya ini semuanya seharusnya cendekiawan atau peneliti, karena beberapa orang berada di ranah yang sangat rendah, lebih rendah dari dia. Tapi terlihat bahwa orang-orang ini mempunyai status yang sangat tinggi. Hal ini wajar. Dalam peradaban manapun, selama peradaban tersebut cukup pintar, maka akan memperlakukan tenaga ilmiah dengan baik. Wanita berjubah putih berjalan perlahan ke pintu batu. Dia mulai mempelajari rune dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menarik tirai tipis dari udara. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya dan dia mulai mengutak-atik dengan tangannya. Rune itu diatur dengan cepat. Di sebelah kanannya, lelaki tua berambut putih itu sedang menatap ke pintu batu, tangannya bergerak cepat, seolah sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Lingkungan sekitar sangat sepi dan tidak ada yang berani mengganggu. Setelah untuk jangka waktu yang tidak diketahui, lelaki tua berambut putih dan wanita berjubah putih berbicara pada saat yang sama. Peradaban tingkat 4. Peradaban tingkat 4. Saat suara keduanya terdengar, lambang poligonal misterius tiba-tiba muncul di pintu batu. Segel itu berputar perlahan dan memancarkan energi misterius. Sedikit kerumitan muncul di mata lelaki tua berambut putih itu, dan dia menggelengkan kepalanya. Itu di luar pengetahuan kita. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Mustahil bagi peradaban tingkat rendah untuk mempelajari peradaban tingkat tinggi. Simbol poligonal di depan mereka berada di luar pengetahuan peradaban Junlin. Tapi, wanita berjubah putih itu tidak pergi. Orang tua berambut putih juga memperhatikan hal ini, jadi dia berhenti lagi dan menatap wanita berjubah putih itu. Dia ingin bertanya, tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua peradaban kosmik yang berbeda. Terlebih lagi, peradaban Shuro suka berperang. Setelah wanita berjubah putih itu menatap jimat poligonal itu untuk waktu yang lama, tiba-tiba, dia membuka telapak tangannya dan dengan lembut memainkan pintu itu dengan jari. Segera, rune di pintu batu itu mulai tersusun dengan cepat. Tidak lama setelah tiba, rune-rune itu berkumpul menjadi sebuah sigil poligonal. Untuk sesaat, pintunya bergetar, dan kemudian, kedua pintu itu membuka sebuah celah. Terbuka. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berambut putih itu tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wanita berjubah putih membuka telapak tangannya, dan jimat poligonal ilusi muncul di tangannya. Dia menyimpannya, dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye tidak jauh dari sana. Apakah kamu punya harta? Sander Ye tercengang. Pada saat ini, wanita lapis baja itu meraih ke depan dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang menakutkan menekan Sander Ye di tempatnya. Bersambung.